Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Solihin di channel Nihil OHS. Oke kan kawan, saya ucapkan selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel sederhana ini. Ya insya Allah membawa manfaat untuk kawan-kawan semua. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi sebuah cara ya, yang ini mungkin sering digunakan oleh Bapak Ibu Dewan Guru sekalian ya. Jadi membuat penilaian siswa dengan huruf ya, misalnya A, B, C, D, dan E ya. Jadi ini tergolong sangat mudah, tapi bagi yang belum mengetahui mungkin sangat membingungkan ya. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Oh ya, bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe agar saya lebih bersemangat lagi menyajikan konten-konten menarik untuk kawan-kawan semua. Nah, apabila video ini dirasa bermanfaat, silakan tekan tombol share. Mari kita berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan dengan sesama. Oke, langsung ya. Di sini saya sudah punya tabel ya, yang sudah saya tiapkan tabel dengan nilainya ya dari mid semester, semester dan tugas ya. Bisa didesain sesuai kebutuhan ya. Di sini saya hanya menggunakan rumus ini rata-ratanya dan rumus huruf ini saja. Nanti bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu Dewan Guru. Misalnya di sini apa ya? Mata pelajaran ya di sini ya. Misalnya matematika, bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Tapi di sini saya hanya membuat penilaian nilai matematika dengan mid semester dan tugas ya. Silakan dikembangkan. Namun kita pahami rumus-rumusnya saja, insya Allah sama. Nah, di sini sudah ada 20 nama siswa ya, dengan lengkap dengan nilainya. Di sini kita membuat nilai rata-rata ya. Nilai rata-rata di dalam Excel itu menggunakan formula average ya. Average ya, yang ini ya. Di sini ada average A, average if, ada AG, average ifs ya, ada 4, tapi kita gunakan yang average ini saja yang paling atas ya. Kemudian setelah itu kita buka kurung, kemudian kita blok dari C ini ya, dari nilai mid ini sampai E ya, sampai sini ya, dari C sampai E ya, dari C5 sampai E5. Kita tutup kurung, kemudian enter. Nah ya, ada 86. Ini kita bisa lihat di belakangnya ada komanya apa enggak ya. Kita gunakan yang ini, kita klik saja tombol ini. Nah ya, tuh, terus dan seterusnya itu ada koma ada angka di belakang koma. Tapi di sini kita ambil angka bulatnya saja ya. Kita hapus sebelah sini ya tombolnya. Nah, ini ada 86. Kemudian ini kita copy paste saja ke bawahnya. Kita copy paste ke bawah saja. Kita taruh kursor di pojok kanan bawah ini ya, sampai muncul tanda plus yang cungkring ini ya. Kalau ini kan tanda plus besar ya, tapi ini tanda plus yang cungkring. Seperti saya. Ya, setelah itu kita klik kiri, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, udah cukup ya. 86, 85, 81, 92, 57 ya. Ini rumus mencari nilai rata-rata ya, yaitu average dari C5 sampai E5. Kemudian di sini kita membuat nilai huruf ya, berdasarkan huruf. Kita punya kriteria di sini ya. Nilai 90 sampai dengan 100 itu sama dengan A. Nilai 80 sampai 89 itu sama dengan B, sampai nilai 0 sampai 59 sama dengan E ya. Sangat memuaskan, cukup, kurang, sangat kurang. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Oke, sekarang kita membuat rumusnya di sini sama dengan, perlu diperhatikan ya, perlu diperhatikan sekali. Di sini nilainya 90 sampai 100 ya. 90 sampai 100. Dilihat, benar-benar dilihat. Kita menggunakan rumus if, kemudian kita buka kurung,
Sebentar ya, ini rata tengah, ini agak membingungkan. Saya buat rata kiri dulu. Sama dengan if F5 lebih dari, ingat ya di sini 90 ya, 90. Angka 100-nya nggak perlu ya. 90. Karena kita menggunakan rumus lebih dari ya, kriteria 90 ini kita tulis 89 ya. Kalau nanti di sini kita tulis 90, maka nilai 90 masih diberi tanda B ya, masih diberi huruf B ya. Karena yang kita cari itu yang angka terbawahnya adalah 90. Dan di sini lebih dari 90, maka di sini masih B ya. Oke. Maka di sini bukan 90 tapi 90 dikurang 1 yaitu 89 ya. Kemudian titik koma ya. Jika di komputer kawan-kawan menggunakan koma, silahkan gunakan koma. Kalau di komputer saya menggunakan titik koma ya. Kemudian kita buka petik, kita tulis A ya. Kemudian kita titik koma lagi jika if F5 lebih dari ini ya, yang 80 ini berarti 79. Lebih dari 79 maka sama dengan titik koma B ya. Lagi if F5 lebih dari 70, ini berarti 69 ya. 69 titik koma buka petik sama C ya. Kemudian if lagi jika, if itu jika ya, F5 lebih dari yang ini ya. Ini kita cari yang 60 berarti 59 titik koma maka D ya. Dah setelah itu kita nggak perlu cari yang E, kita nggak perlu lagi nulis if lagi ya, kita langsung titik koma petik ya, karena ini yang paling belakang ya, berarti selain nilai ini berarti E gitu ya. Jadi kita nggak perlu if lagi ya. Setelah ini, setelah D kita titik koma, kemudian kita buka petik lagi, kita tulis E, kemudian tanda petik, dihitung kurungnya ada berapa, 1 2 3 4 ya. Atau nggak perlulah ya, kita enter saja, nanti sudah ada peringatan ya. Kita enter, nah ada peringatan ya, kita klik yes saja. Nah oke. Ini sudah ada B karena 86 ya, karena 86. Jadi rumusnya saya ulang lagi nih ya. Jika F5 sama dengan 80 lebih dari 89 berarti 90 ya. Lebih dari 89 itu berarti 90 ke atas. Berarti A. Jika F5 lebih dari 79 berarti ini 80 sampai 89 ya. 80 sampai 89 sama dengan B. Kemudian F5, jika F5 lebih dari 69 maka C. Jika F5 lebih dari 59 maka D. Dan selain dari nilai tersebut itu jadinya E ya. Kalau nilai lebih dari 100 nggak ada ya. Jadi di bawah ini 69 maka dia sudah E. Kita enter ya. Seperti itu, kita taruh di tengah, rata tengah. Kemudian seperti tadi kita copy paste ke bawah. Kita copy paste ke bawah. Ini ya, tanda plus yang kurus ya, kita taruh di pojok kanan bawah, kita sampai muncul plus kurus. Kalau ini kan plus gemuk ya, ini plus kurus. Ya, kita klik kiri, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, oh ini salah ya, belum sampai ini, nggak sampai ini. Oke, saya hapus. Nah di sini sudah ada banyak kriteria ya, ada B, D, B,
B, A, dan E. Ada juga C. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita membuat rumus keterangan di sini. Sangat memuaskan, memuaskan, cukup, kurang, dan sangat kurang. Kita menggunakan rumus if lagi, tapi ini rumusnya lebih simpel ya, lebih simpel. Sama dengan jika atau if, ini kita pakai sama dengan A ya, maka kita tulis tanda buka petik lagi ya, sangat memuaskan. Kita tutup petik, kemudian kita if lagi. Oh sebentar, di sini saya buat rata tengah ini tadi ya, saya buat rata kiri dulu agar mudah dilihat rumusnya ya. Oke, kita ulang lagi. Sama dengan jika atau if, ini sama dengan A ya, buka petik sama dengan A, maka kita tulis titik koma, buka petik, sangat memuaskan ya. Kita tutup petik, titik koma lagi, jika if ya, G5 sama dengan B, maka kita tutup petik lagi, memuaskan. Kita tutup petik lagi ya. Oke, kemudian if jika G5 sama dengan C, maka titik koma, cukup. Tutup petik, titik koma lagi, jika if G5 sama dengan, buka petik lagi ya, D, karena ini teks ya, maka harus pakai tanda petik. Tutup petik lagi, maka kurang ya, kurang. Tutup petik, titik koma lagi. Dah, setelah itu kita sudah sampai D ya, maka yang E tidak kita cari ya, yang E tidak kita cari, kita langsung saja seperti yang rumus yang tadi ya, tapi ini lebih simpel, sangat kurang. Kita tutup petik, kita enter ya, nanti muncul peringatan. Oke, kita yes saja. Nah ya, memuaskan. Saya ulang lagi agar lebih paham. Jika G5 yang ini ya sama dengan A, maka sangat memuaskan. Jika G5 sama dengan B, maka memuaskan. Jika G5 sama dengan C, maka cukup. Jika G5 sama dengan D, maka kurang. Selain dari kriteria di atas, maka sangat kurang ya. Oke, kita enter. Kita taruh di tengah ya. Seperti tadi, pojok kanan bawah sampai tanda plus kurus kita tarik ke bawah. Oke. Nah, atau di sini bisa kita tambahkan lulus dan tidak lulus ya, lulus dan tidak lulus. Bisa juga ya. Caranya seperti apa? Kita tambah di sini ya. Lulus, tidak lulus. Oke ya. Kita coba. Di sini rumusnya lebih simpel lagi ya. Di sini rumusnya lebih simpel lagi. Ini yang kriteria cukup, ini berarti yang lulus ya. Yang lulus. Oke. Kriteria yang lulus itu lebih dari 70. Yang cukup ini yang lulus. Kalau yang di bawahnya ini masih ada remedial ya. Remi. Sama dengan ini misalnya ya, saya kurang paham dengan penilaian guru ya. Oke, sama dengan jika kita cari yang F ya, kita cari yang F. Oh, if-nya dulu ya. If jika ini
lebih dari 69 ya, karena kita carinya yang cukup, ini akan lulus ya, cukup ke atas ini akan lulus ya. Berarti dari 70 ini kita tulis 69 ya, karena 70 dikurang 1, titik koma, tanda petik, lulus ya. Kita tutup petik lagi, karena ini rumusnya cuma kita cuma cari 2 kriteria saja, lulus dan tidak lulus, maka di sini tidak ada if lagi ya, tidak ada if lagi. Kita titik koma, kemudian kita tanda petik, kita tulis tidak lulus. Kita tutup petik, kita enter. Nah ya, kita taruh di tengah. Atau saya ulang dulu ya, sekali lagi. Jika F5 ini lebih dari 69 berarti 70 ke atas ya. 69 berarti 70 ke atas, maka lulus. Jika 70 ke bawah atau 69 sampai 0 maka tidak lulus. Seperti itu, kita enter, lulus, kita taruh di tengah seperti tadi ya. Kita cari di sini tanda plus kurus di kanan bawah, kita tarik ke bawah. Nah ya, lulus tidak lulus, lulus tidak lulus, lulus tidak lulus, lulus. Nah seperti itu ya. Nah ini sebelum saya kasih ini. Nah sekarang ada tambahan sedikit lagi ya, ada tambahan lagi. Ini kita cari nilai rata-rata per kelas ya. Kita penilaian gurunya sekarang ya. Sekarang adalah penilaian gurunya. Bisa nggak kita bisa membuat anak murid kita itu lebih dari cukup ya, lebih dari cukup. Kita lihat ya, kita tulis rata-rata, berarti kita pakai average. Oke, dari sini sampai bawah kita enter. Nah 81 mid semester berarti cara mengajar guru sudah lebih dari cukup ya, berarti sudah malah memuaskan karena sudah 80 ya. Seperti itu. Jadi penilaian siswa ini juga bisa langsung kita buat penilaian guru ya, bagaimana cara mengajarnya kepada siswa. Kemudian kita copy paste saja, copy, kita taruh di sini ya, paste 75. Ini berarti semesternya lebih dari cukup ya. Kemudian di sini paste lagi 76 berarti cukup. Kemudian di sini rata-ratanya. Ya, ini yang sangat menentukan di sini rata-rata ya. Paste 77 berarti sudah lebih dari cukup. Ini nolnya kita buang. Nah, seperti itu ya. Oke. Jadi cara mengajar guru itu sudah sangat cukup, berarti sudah berhasil untuk mengajar siswa, mencerdaskan bangsa. Oke, mungkin hanya itu saja, dan mohon maaf jika banyak salah kata saya atau ada kata yang menyinggung Bapak Ibu Dewan Guru. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, karena saya kurang paham di penilaian guru, saya tidak tahu dalam sekolah ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.